Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Indrianti dengan NIM 2006138. Saya di sini ingin memberikan tutorial cara membuat kuis dalam Microsoft Form. Sebelumnya, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai Microsoft Form ini. Microsoft Form merupakan aplikasi sederhana yang dibuat oleh Microsoft pada tahun 2016 atau sekitar 4 tahun yang lalu. Microsoft Form ini dibuat untuk mempermudah pengguna Microsoft dalam membuat kuis ataupun survei dan yang lainnya secara online. Seperti yang kita ketahui, di masa modern, terutama pada masa pandemi ini, tentu sangat diperlukan dan penting sekali untuk mengetahui bagaimana cara membuat kuis, tentunya dan khususnya bagi para pengajar. Saya berharap dengan adanya video ini bisa membantu para pengajar ataupun masyarakat luas untuk mengerti dan memahami bagaimana cara membuat kuis online menggunakan Microsoft Form ini. Pertama-tama yang akan saya lakukan yaitu membuka web browser dari Microsoft Edge. Nah, seperti ini halaman depan dari Microsoft Edge. Langsung saja kita ketik Microsoft Form. Lalu kita mencet search. Nah, ini merupakan hasil pencarian web yang kita cari. Kita klik hasil pencariannya, hasil pencarian web yang pertama yaitu web dari Microsoft Form itu sendiri. Kita klik. Nah, seperti ini halaman web depan yang kita pilih tadi. Pada halaman Microsoft Form ini, sebelumnya kita akan diminta untuk sign in akun dari Microsoft. Kita tinggal klik tulisan sign in pada bagian ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kebetulan saya sudah mempunyai akun Microsoft menggunakan akun email. Tapi ada juga cara lain untuk membuat akun Microsoft selain menggunakan akun Google. Kita bisa membukanya dengan klik tulisan Create One atau membuat akun baru. Kita tunggu. Nah, seperti ini halaman untuk membuat akun menggunakan email. Tetapi jika kita ingin membuat email langsung Microsoft, kita bisa mengklik Get a New Email Address. Saat kita memencet Get a New Email Address, kita langsung masuk ke dalam halaman yang bisa membuat email dengan email Microsoft langsung, yaitu ada dua pilihan, ada outlook.com dan hotmail.com. So, saya akan kembali untuk masuk akun Microsoft menggunakan akun Gmail yang telah saya buat sebelumnya. Nah, kita saat sudah
mendaftar seperti tadi. Kita klik next. Nah, kita klik password yang telah kita buat tadi, dan kita masuk dan klik sign in. Kita tunggu. Nah, seperti ini halaman dari Microsoft Form. Nah, seperti yang kita lihat pada pojok sebelah kanan atas ada tanda bahwa kita telah masuk akun Microsoft. Nah, di sini ada tulisan bahwa akun Microsoft Form sudah masuk akun Microsoft, yaitu menggunakan alamat email saya. Nah, di sini banyak sekali tempel yang bisa kita lakukan. Ada new form, ada new quiz, customer feedback survey, event registration, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oh ya, sebelum itu di sebagian kiri ada banyak sekali aplikasi dari Microsoft seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena kita akan membuat quiz, maka kita mengklik New Quiz. Saya akan membuat judul quiz pada video ini yaitu ulangan matematika. Kemudian pada bagian sebelah kanan terdapat gambar atau insert image, yaitu artinya kita dapat menambahkan gambar pada judul kita. Ada 3 pilihan untuk menambahkan gambar, yaitu dengan searching di Bing, ada OneDrive, dan upload. Saya akan memilih untuk searching. Saya akan searching matematika. Nah, ada banyak sekali pilihan gambar yang bisa kita tambahkan dalam judul. Setelah kita pilih gambar yang akan kita tentukan untuk judulnya, kita bisa memencet add atau menambahkan. Nah, hasilnya, gambar tersebut akan muncul di sebelah kiri dari judul kuis kita. Seperti yang kita lihat, ada tanda di sebelah kiri gambar yang kita pilih tadi, yaitu edit dan juga hapus. Edit ini maksudnya kita dapat memperbesar ataupun memperkecil gambar yang telah kita pilih tadi. Karena saya rasa bahwa gambar itu tidak perlu diperbesar ataupun diedit, maka saya akan melewatinya saja. Pada bagian kedua, kita diminta untuk memberikan deskripsi dari kuis kita. Pada deskripsi ini, saya akan mengetik kerjakan ujian dengan jujur. Nah, kemudian setelah itu, selain judul, saya ingin mengetahui biodata dari masing-masing pengguna yang akan mengikuti kuis. Kita tinggal menambahkan add new atau menambahkan. Untuk membuat biodata, itu artinya kita harus memilih teks. Selain teks, kita juga dapat memilih choice untuk
membuat pertanyaan ataupun kuis yang berupa pilihan ganda. Ada juga rating, ada juga data, date atau tanggal, maupun yang lainnya seperti ranking, Likers atau tabel, kemudian ada net promoter score dan section. Saya klik teks karena saya ingin membuat bagian untuk biodata diri. Yang pertama, saya ingin mengetahui nama dari peserta yang akan mengikuti kuis. Saya ketik nama, kemudian saya membuat di sini ada bagian poin, yaitu nilai dari setiap jawaban yang akan dijawab. Saya rasa untuk biodatanya tidak perlu diberikan nilai atau poin. Kemudian selain itu ada juga pilihan untuk long answer. Maksudnya adalah saat kita mengklik long answer, para peserta hanya bisa mengisi pertanyaan dengan jawaban panjang. Kemudian sebelahnya ada required atau wajib, yaitu maksudnya pertanyaan yang kita buat itu wajib diisi oleh peserta. Nah, untuk biodata ini sendiri, saya mewajibkan semuanya untuk mengisi. Selain long answer dan required, ada juga pilihan lain, yaitu gambar titik 3 ini yang dapat kita lihat berisi registration, math, add brand, dan lainnya. Selain nama, saya juga ingin mengetahui nomor absen dari masing-masing peserta yang akan mengikuti kuis. Jadi saya akan mengetik nomor absen. Nah, seperti yang tadi, saya juga membuat aturan untuk required, artinya wajib diisi. Nah, selain itu, karena nomor absen adalah berupa angka, maka saya akan membuat pilihan atau batasan untuk itu, yaitu dengan tanda titik 3 ini. Nah, kita mencet atau mengklik restriction atau batasan. Nah, kita dapat membuat batasan dari setiap jawaban, yaitu seperti bisa berupa nomor, greater than or equal to, less than, dan masih banyak lainnya. Karena nomor absen pasti berupa angka, maka saya akan mengklik number atau angka. Kemudian saya selain nama dan nomor absen, saya juga ingin mengetahui alamat email dari masing-masing peserta. Maka dari itu saya menuliskan alamat email. Nah, buat beberapa bagian atau memisahkan antara data, biodata diri, dan juga soal-soal yang akan saya buat. Maka dari itu, saya memilih tombol pada sebelah kanan ini, yaitu More Question. Kita klik, kemudian kita pilih section untuk membuat bagian-bagian dari kuis yang kita buat. Nah, pada saat kita memencet section, maka langsung terlihat bagian-bagian yang kita buat. Pada bagian sebelumnya, saya ingin memberikan nama pada bagian pertama, yaitu
biodata diri. Nah, pada bagian kedua ini saya ingin menuliskan judulnya adalah soal pilihan ganda. Pilihan ganda. Nah, setelah itu saya akan memencet Add New untuk membuat soal pada pilihan ganda, yaitu dengan mengklik choice atau pilihan. Di sini saya ingin membuat pertanyaan pilihan ganda dan juga uraian sebanyak masing-masing 2 nomor saja. Untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan mengenai berapakah nilai X pada persamaan di bawah ini. Kelebihan dari Microsoft Form ini adalah kita dapat membuat bagian sendiri khusus untuk matematika, yaitu dengan mengklik tombol Math pada titik 3 sebelah required ya. Nah, saat kita memencet Math, maka akan terdapat bagian untuk menuliskan persamaan dari matematika yang akan kita buat. Menyetujui bahwa dan nah, saat kita sudah menuliskan persamaannya, akan ada pilihan jawaban yang bisa kita gunakan. Baik itu jawaban benar maupun jawaban yang salah. Di sini saya ingin membuat jawaban sendiri, artinya jawaban yang tidak sesuai dengan rekomendasi dari Microsoft Form-nya. Nah, di sini hanya tersedia 2 pilihan. Untuk menambahkan pilihan, kita dapat mengklik Add Option atau menambahkan pilihan. Nah, setelah kita menulis atau mengetikkan pilihan yang kita buat pada pertanyaan tersebut, yang harus kita lakukan yaitu dengan menandai pilihan yang benar atau jawaban benar. Kita dapat menandainya dengan mengklik pilihan yang benar dan kemudian kita klik tombol correct answer atau jawaban benar. Selain itu ada juga tombol tentang
display a message atau maksudnya pesan untuk setiap jawaban pilihan yang akan kita buat. Ataupun kita dapat menghapus pilihan yang telah kita buat. Di sini saya hanya akan memberikan tanda untuk jawaban benar. Nah, setelah itu kita lanjut untuk menentukan poin berapa yang harus kita berikan. Karena tadi saya ingin memberikan 2 pertanyaan, yaitu 2 pilihan ganda dan juga 2 esai, maka saya akan memberikan masing-masing nilainya yaitu 25 poin. Kemudian di samping poin ada juga tombol tentang multiple answer dan required. Ini berbeda dengan pilihan yang di atas atau pilihan pada pertanyaan sebelumnya, seperti ini. Nah, pada pilihan ganda ini kita diperbolehkan membuat pertanyaan yang memiliki 2 jawaban. Jika dalam pilihan tersebut terdapat 2 jawaban, maka kita bisa mengklik multiple answer. Karena saya tidak mempunyai 2 jawaban, hanya 1 jawaban yang benar, maka tidak perlu diisi. Hanya saya akan mewajibkan atau required. Setelah itu, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, yaitu dengan mengklik Add New. Kita klik Choice karena kita akan memilih 2 soal saja untuk pilihan ganda. Nah, lalu kita tinggal mengklik pertanyaan apa untuk nomor 2. Pada kuis ini saya ingin menanyakan berapakah nilai 3x jika y sama dengan 2. Nah, seperti tadi kita juga dapat memilih pilihan untuk menambahkan bagian untuk persamaannya dengan mengklik titik 3 ini dan kita klik Match. Karena ini sudah ada tanda centang atau tanda yang menandakan bahwa pilihan tersebut sudah muncul, maka kita tidak perlu mengklik lagi. Kita tinggal klik Enter Equation atau persamaan yang akan kita buat.
Setelah itu, kita juga menandai required atau mewajibkan para peserta untuk mengisi pertanyaannya. Karena tadi kita sudah mengklik 25 poin, maka secara otomatis pertanyaan selanjutnya akan tertulis 25 poin. Tetapi kita dapat juga mengubahnya. Karena tadi saya memilih untuk membuat 2 pertanyaan pilihan ganda dan 2 esai, jadi saya rasa tidak perlu diganti. Selanjutnya, setelah saya membuat 2 pilihan ganda, saya akan membuat soal esai, yaitu dan mengklik Add New, dan mengklik pilihan teks. Sebelum itu, saya lupa untuk memberikan bagian-bagiannya. Karena tadi untuk bagian pilihan ganda sudah selesai, maka saya ingin memberikan bagian dari esai, yaitu dengan mengklik section. Nah, langsung ada bagian ketiganya, yaitu saya akan menulis judul untuk bagian ketiganya, yaitu soal esai. Nah, setelah itu kita tinggal mengklik Add New untuk memberikan soal esai dengan mengklik teks. Nah, di sini kita dapat menulis pertanyaannya. Karena tadi judul kuisnya berhubungan dengan matematika, maka kita otomatis akan menggunakan pilihan atau pada more setting, yaitu matematika. Nah, pertanyaannya kita klik, kita tulis. Nah, karena tadi kita sudah mengklik matematika, kita tinggal mengklik soalnya saja. Nah, setelah itu kita bisa memberikan jawaban yang benar. Di add answer atau jawaban benar dari pertanyaan yang telah kita buat. Nah, jawaban yang benarnya yaitu
Nah, kita setelah membuat soal, kita seperti sebelumnya menuliskan jawaban yang benar. Nah, kemudian sebelum kuis ini kita kirim atau kita buat, ada juga pilihan lain yang dapat kita gunakan. Seperti tombol di sebelah kiri send yang berisi tentang tema dari kuisnya. Artinya kita dapat memilih warna dari kuis yang akan kita buat. Nah, kita bisa memilih warna yang sudah ada maupun menambahkan warna yang kita inginkan. Nah, seperti ini saat kita sudah mengklik tema atau latar yang digunakan dalam kuis yang kita pilih. Nah, selain itu, sebelum mengirim ada hal yang harus kita lakukan, yaitu dengan membuat settingan dari kuis tersebut, yaitu tanda 3 dari sebelah kanan tombol send. Nah, kita klik tombol setting atau pengaturan. Pada pengaturan ini ada beberapa opsi, yaitu menerima respon. Pada opsi ini kita harus mencentangnya, karena jika kita tidak mencentangnya, maka para peserta tidak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita buat. Selain itu, ada juga opsi untuk memulai tanggal dibuatnya kuis. Artinya, jika kita mengklik start data, maka kita dapat mengatur kapan kuis tersebut dapat dikerjakan. Nah, begitu juga saat kita memilih end data, artinya kuis tersebut dapat berhenti secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah kita buat. Selain itu, ada tombol atau pilihan tentang shuffling question. Kemudian ada email notification of each response, dan ada pilihan yang lainnya. Pada kuis ini saya hanya akan memberikan tanda centang pada option responden dan customer service. Nah, pada kostum ini artinya setiap jawaban yang ada kita dapat menandakan dengan saya ingin memberikan respon terima kasih. Terima kasih, jawaban telah tersimpan.
Nah, setelah kita mengatur tentang kuis yang kita buat, kita dapat mengirim atau membuat kuis kita menjadi publik, yaitu dengan mengklik send. Pada tanda send, kita diberikan beberapa opsi seperti mengcopy link, kemudian QR code, ada embed, dan ada email. Saya di sini memilih untuk mengcopy link yang sudah ada. Nah, selain itu saya juga ingin menunjukkan tentang bagaimana kita sebagai pemilik dari kuis untuk mengecek bagaimana kuis yang telah kita buat, apakah sudah ada peserta yang menggunakan atau tidak. Untuk itu saya akan mencobanya. Ini bagian respon dari peserta yang nantinya akan mengerjakan soal atau kuis yang kita buat. Untuk itu, maka saya memilih untuk mengcopy link agar saya dapat mengerjakan pada browser lainnya. Saya klik copy. Nah, untuk mengecek hasil dari Microsoft Form yang telah kita buat, kita bisa membuka baik itu browser Chrome maupun Firefox ataupun yang lainnya. Nah, kita dapat mengcopy link yang sudah mempaste link yang sudah ada tadi, yaitu paste link dari pertanyaan kuis yang kita buat. Nah, linknya cukup panjang, jadi harus berhati-hati. Nah, seperti ini hasilnya yang kita buat tadi. Langsung saja kita isi. Saya akan membuat namanya, yaitu misalkan kemudian nomor absennya, kemudian alamat emailnya, ini bukan alamat email asli ya, saya mau menggunakan perkiraan saja atau contohnya saja. Kemudian kita next. Nah, langsung ada pertanyaannya muncul. Nah, saya ingin menjawab pertanyaannya dengan asal atau tidak menjawab semuanya benar. Kemudian setelah kita isi, kita next ke soal selanjutnya. Nah, yang membuat Microsoft Form ini unik, kita dapat mengerjakan atau menulis jawaban menggunakan persamaan jika memang tadi saat kita membuatnya, kita membuat persamaan, maka secara otomatis para peserta dapat menggunakan blok persamaan, sama seperti yang kita buat. Jikapun tidak, maka kita dapat
menggunakan tombol lainnya, tapi mungkin akan sedikit merepotkan, maka dari itu seharusnya memang disesuaikan. Karena tadi matematika, maka seharusnya jawabannya yaitu menggunakan persamaan. Maka seharusnya tadi pilihannya kita contoh yang matematika. Nah, saya coba kerjakan. Nah, setelah kita mengisi, kita bisa submit atau menandai bahwa kita sudah selesai. Nah, akan seperti ini tadi jawabannya. Seperti yang tadi saya sudah pilihkan untuk merespon saat peserta sudah mengerjakan kuis dengan terima kasih jawaban telah tersimpan. Kemudian saat kita sudah mencoba kuis, kita buka lagi halaman sebelumnya, yaitu halaman dari Microsoft Form-nya itu. Nah, secara otomatis akan ada tulisan responses atau respon dari para peserta yang sudah mengklik atau menggunakan kode QR ataupun yang lainnya. Nah, seperti ini. Akan ada data-data baik itu nama, absen, alamat email, dan jawabannya. Selain itu, kita juga dapat melihat jawaban tersebut dalam Microsoft Excel. Nah, selain itu ada average store. Average store itu maksudnya rata-rata nilai yang didapatkan oleh peserta. Karena tadi hanya satu orang, yaitu saya sendiri yang mengerjakan kuis, maka rata-ratanya yaitu 75 poin. Saya rasa cukup sekian video tentang tutorial membuat kuis di Microsoft Form. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.